Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Saya akan berbagi pengalaman dan praktik baik terkait dengan pemanfaatan platform atau aplikasi Quizzes dengan fitur paper mode atau mode kertas yang bagi saya pribadi sangat membantu dalam proses melakukan assessment baik formatif, sumatif dan lain sebagainya. Dan setelah saya coba dan saya merasa bahwa ini sangat membantu, terutama pada satuan-satuan pendidikan yang terkendala pada ketersediaan sarana dan prasarana yang masih dengan fitur paper mode, tidak mewajibkan bagi siswa untuk membawa HP atau gadget atau harus menggunakan PC dan lain laptop dan sebagainya. Tapi paling tidak dengan mengaplikasikan fitur ini, 3 hal yang mesti wajib ada yang dimiliki oleh guru untuk mempersiapkannya sebagai prakondisi atau persiapan untuk mengaplikasinya ya di ruang kelas, mengaplikasikan di ruang kelas. Itu pertama, memiliki LCD, guru atau pendidik memiliki laptop atau Chromebook, dan yang ketiga, guru atau pendidik memiliki gadget atau HP. Jadi 3 hal ini yang diperlukan sebelum kita merancang assessment atau pembelajaran dengan menggunakan Quizzes dengan berbasis pada paper mode ya, mode kertas. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan gimana langkah awal untuk membuat akun di platform atau aplikasi Quizzes. Jadi kita tinggal mengetik di pencarian atau di searching saja pada browser Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengakses Quizzes atau platform, Bapak Ibu harus menggunakan email ya, email atau akun belajar, atau boleh juga dengan menggunakan akun biasa. Di saat ini saya sudah memakai akun belajar ya, akun belajar. Bapak Ibu harus memulai dengan membuat soal ya, bentuk soalnya seperti apa, dan ada baiknya rancangan atau draft soalnya sudah disiapkan sebelumnya, bisa beberapa nomor tergantung dan disesuaikan dengan materi dari Bapak Ibu masing-masing, sehingga bisa langsung di input masuk dalam pembuatan soal dalam Quizzes. Jadi di sini ada di sudut kiri atas buat, kita klik untuk membuat baru. Di sini kita bisa memilih Bapak Ibu apakah akan melakukan penilaian, persentase, video interaktif, analisis, atau flashcard. Karena sifatnya, misalnya kita ingin melakukan penilaian, maka kita klik penilaian. Ini muncul 3 pilihan, mengimpornya dari lembar kerja. Kalau Bapak Ibu telah memiliki lembar soal di file di luar Quizzes, boleh. Kemudian menghasilkannya dengan EA, bantuan EA, atau membuatnya secara manual mulai dari awal, buat awal. Untuk sementara saya gunakan opsi buat dari awal. Di sini sudah muncul tipe-tipe penilaian yang akan kita lakukan. Apakah berupa pilihan ganda, isian singkat, jawaban gambar, esai, jawaban video, survei. Ini banyak macamnya Bapak Ibu. Biasanya saya memilih ke pilihan ganda ya. Jadi muncul seperti ini. Bisa Bapak Ibu mengetikkannya secara manual soal-soalnya di sini. Mulai dari nomor 1 misalnya, soalnya apa, ketiklah Bapak Ibu diisi dengan soal. Kemudian bisa disertai dengan ilustrasi gambar. Di sini ada tambah gambar atau tambah suara, audio, atau tambah video. Jadi bisa Bapak Ibu kaitkan dengan atau hubungkan dengan soalnya ya, substansi soalnya, apakah menyangkut alam, geografi misalnya, IPS, mata pelajaran Bapak Ibu, atau matematika. Tentu Bapak Ibu bisa mengilustrasikannya dengan gambar. Di sini tinggal diketik saja yang sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu cari sesuai dengan materi atau pertanyaannya. Misalnya peta Indonesia. Nah, di sini muncul banyak referensi peta. Ya, tinggal kita pilih misalnya ini. Terus klik simpan.
dan dia akan tersimpan sebagai ilustrasi gambar dari soal yang Bapak Ibu bikin atau buat di bagian ini. Nah, setelah selesai, tentunya Bapak Ibu harus menentukan mana jawaban yang benar, mana jawaban salah ya. Ada pilihan opsi-opsinya. Makanya tadi dari awal saya katakan harus didesain atau di konsep memang soal-soalnya, sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu dalam menuangkan soal-soalnya dalam kuisis. Terus kita ketik opsinya di sini. A misalnya 2, di B 3, 4, C 4, D 5. Sampel saja, misalnya kita pilih jawaban yang benar adalah 50 besar ya. Di sini juga bisa ditambahkan gambar. Nah, kemudian setelah diceklis jawaban yang benar, kita tentukan poinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih poinnya, poin berapa di tiap nomor soal yang Bapak Ibu buat. Berapakah poin yang diperoleh siswa kita ketika memperoleh jawaban yang benar? Bisa 2, misalnya Bapak Ibu memilih 2 ya 2, 3, atau 1 juga boleh, tergantung Bapak Ibu ya. Kemudian berapakah waktu yang digunakan untuk menjawab? Bisa 5 detik, 10 detik, boleh 10 detik. Nah, kemudian kita save. Ya, soal pertama telah jadi Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan soal, misalnya 1 sampai 20 soal, boleh ditambahkan lagi seperti tadi dengan cara yang sama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan soal yang berikutnya dengan cara dan mekanisme yang sama seperti tadi. Saya skip saja Bapak Ibu, berikan langsung contoh soal yang telah jadi dan bagaimana kemudian caranya menautkannya dengan gadget supaya bisa digunakan di dalam assessment. Setelah selesai Bapak Ibu bisa simpan dulu, kemudian nanti akan tersimpan otomatis pada ini, bisa diberi judul ya. Sebelum Bapak Ibu simpan bisa diberi judul soal dan simpan. Untuk bisa dipilih, kemudian misalnya IPS, sosial, kemudian nilainya, grade-nya di mana, kelas 7, bahasa yang kita pilih bahasa Indonesia, apakah sifatnya publik atau terbatas, ya kita pilih publik ya supaya bisa diakses ya. Sudah tersimpan Bapak Ibu. Jadi biasanya sudah tersimpan seperti ini akan kita temukan di bagian fitur-fitur di sini di samping kiri, cari, kemudian ada perpustakaan atau library. Kita klik library untuk melihat soal yang telah kita Bapak Ibu buat. Nah, semua soal-soal yang telah Bapak Ibu buat itu akan muncul di bagian library, di bagian perpustakaanku, dibuat olehku. Nah, di sini muncul. Ini ada beberapa soal yang pernah saya buat. Ini akan muncul di sini. Ya. Menggunakan mode kertasnya ya. Jadi misalnya kita masuk di perpustakaan tadi, kemudian memilih soal yang saya pilih. Soal di sini ada ini ya, soal kelas 7. Ya, kemudian di sini kita bisa melanjutkan dengan menyambungkannya dengan mode kertas. Jadi laptop atau Chromebook yang sudah disambungkan ke LCD untuk menampilkan soal-soal tadi akan muncul di layar HP Bapak Ibu juga, sehingga Bapak Ibu tinggal mengontrol dan melakukan mulai dan mengakhiri kuis melalui handphone Bapak Ibu. Misalnya di sini saya buka ya, jadi muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini tertulis di bagian atas ada review, ada tugaskan PR. Ini diklik jika Bapak Ibu ingin memberikan tugas dikerjakan di rumah ya.
Jika ingin mengeklik mainkan sekarang, berarti soal atau asesmennya akan segera dimulai. Dan ini pastikan bahwa sudah tersambung, sudah terinstall juga di HP Bapak Ibu. Misalnya kita klik mainkan sekarang ya. Di situ langsung ada beberapa mode yang akan muncul. Mode klasik, mode pengusahaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, mode kertas. Nah, karena kita menggunakan fitur mode kertas atau paper mode, maka kita akan mengklik mode kertas Bapak Ibu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ada hal yang perlu diperhatikan adalah ketika memilih mode kertas, tentunya kita sebagai pendidik harus menyiapkan kertas barcode-nya ya. Jadi kertas di sini, kertas barcode-nya sudah ada. Tinggal kita printkan. Di sini ada gambar PDF ya, print, cetak QR untuk siswa. Ini Bapak Ibu cetak ya. Di sini sudah muncul petunjuknya. Nanti bisa didemonstrasikan sebelum ujian dimulai atau asesmen dimulai, didemonstrasikan cara menggunakan ya atau menjawab pertanyaan. Jadi dia akan tersedia sesuai dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Di sini batasnya 60 siswa ya. Jadi bisa disesuaikan dengan nomor absen. Jadi yang memiliki nomor absen urut pertama diberi dengan siswa nomor 1, nomor absen kedua diberi dengan nomor 2 dan sebagainya, disesuaikan ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu print. Ya. Kemudian setelah proses print out kertas barcode-nya dilakukan dan dibagikan kepada anak didik kita, tentu kita sudah bisa memulai Bapak Ibu ya, sudah bisa memulai untuk melakukan asesmen. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ingat, setelah ini di print dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini ada link yang harus mewajibkan Bapak Ibu untuk menautkannya dengan gadget atau HP Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk mengontrol proses asesmen atau ujian itu ya, supaya terproyeksi apa yang ada di laptop atau Chromebook, terproyeksi juga pada HP Bapak Ibu sebagai kontrol. Jadi unduh aplikasi seluler Quizizz, Bapak Ibu bisa mengklik ini link, kemudian bisa melalui men-scan barcode-nya atau dengan mengirimnya dapatkan tautan melalui email, bisa klik di sini. Nah, jadi akan terkirim ke email akun belajar atau akun yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian diklik, kemudian diinstal di HP Bapak Ibu. Setelah semuanya siap, pertama sudah siap barcode-nya yang digunakan oleh peserta didik dan sudah siap instalannya di HP Bapak Ibu, maka boleh kita untuk memulai. Klik mulai. Nah, instalan Bapak Ibu tadi di HP dari link yang sudah dibagikan dari Quizizz, bisa langsung diklik start untuk memulai. Sehingga soal yang tadi akan muncul persis sama yang ada di laptop dengan apa yang kemudian ada di HP, atau apa yang dilihat oleh peserta didik kita melalui proyektor akan terlihat juga di HP Bapak Ibu. Kan saya perlihatkan demonstrasinya ya di akhir video nanti agar lebih menambah pemahaman kita semua bagaimana proses pemanfaatan Quizizz ini dengan fitur paper mode-nya dalam ruang kelas. Jadi setelah dimainkan Bapak Ibu, maka secara otomatis nilainya akan terinput dan akan terlihat di hasil ya. Hasil akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Berapa persen, misalnya di kelas 7 ya. Berapa persen perolehannya itu akan terlihat pada hasil atau result ujian ini. Misalnya di sini contoh ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul muncul hasil soalnya ya. Hasil jawaban anak didik kita, berapa poin yang mereka peroleh, berapa nilainya. Dan demikian Bapak Ibu, nanti di akhir video seperti janji saya akan terlihat bagaimana demonstrasinya ya, bagaimana kemarin saya melakukan di dalam ruang kelas dalam sebuah proses asesmen sumatif akhir semester untuk kelas 7. Nanti akan diputarkan ya, didemonstrasikan di akhir kebersamaan kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.